Assalamualaikum, hai apa kabar sahabat Dunia Tekno. Kali ini Dunia Tekno akan mengulas smartphone gaming dengan harga 1 jutaan. Namun seperti biasa sebelum lanjut, klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kali ini Dunia Tekno akan mengulas 4 smartphone gaming dengan harga yang terjangkau yaitu 1 jutaan yang cocok buat kalian. Nah, seperti apa? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, Oppo A5s. Oppo A5s mengandalkan dua fitur yang berfokus pada gaming, yaitu optimalisasi dan pelindungan jaringan. Ketika bermain game, ia akan menutup aplikasi-aplikasi yang lain yang sama mengakses jaringan. Hasilnya, jaringan akan diprioritaskan bagi aplikasi game yang sedang berjalan. Smartphone ini memiliki aplikasi bernama Game Engine yang fungsinya hampir sama dengan Game Center di Asus ROG Phone. Bedanya, ponsel ini diluncurkan pada akhir Maret ini tidak memiliki X mode seperti ponsel gaming Asus tersebut. Sebagai gantinya, terdapat mode yang memberikan pilihan untuk performa tinggi seimbang dan rendah daya yang bisa dipilih pemiliknya. Ada pula fitur yang bertugas dalam menangani notifikasi atau telepon masuk saat bermain game. Untuk hal ini, Oppo A5s memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah mode bebas gangguan, di mana saat penggunanya sedang bermain game, maka notifikasi atau telepon masuk akan diblok secara otomatis. Yang kedua, jika notifikasi tidak ingin diblok sama sekali, maka smartphone ini memberikan kemudahan dalam menjawab telepon secara otomatis. Ponsel ini akan langsung diarahkan ke speakerphone saat penggunanya menerima telepon tersebut. Sebagai penunjang dalam bermain game, Oppo A5s memiliki baterai berkapasitas sebesar 4230 mAh. Menurut pihak Oppo, baterai tersebut mampu bertahan hingga 17 dalam memakai normal dan 13,5 jam saat digunakan untuk menonton video offline. Berikut spesifikasi Oppo A5s dengan kelebihan dan kekurangannya. Dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Yang kedua, Vivo Y91. Vivo Y91 mengusung layar IPS berukuran 6,22 inch beresolusi HD+ atau 1520x720 pixel. Selain itu, ukuran notch dibuat semakin kecil sehingga layar terasa lebih lebar, nyaman, dan mudah dioperasikan. Keunggulan lain dari Vivo Y91 adalah daya baterainya yang besar. Kapasitas baterai besar 4030 mAh berjenis LiPo ini dapat digunakan seharian untuk penggunaan sehari-hari. Sayangnya teknologi pengisian cepat tidak tertanam pada baterai jumbo ini. Vivo menghadirkan teknologi kamera utama ganda pada ponsel produk Y91, sehingga penggunanya dapat menghasilkan foto-foto yang berkualitas. HP gaming 1 jutaan ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 439 dan CPU octa-core. Untuk memorinya, Vivo Y91 dibekali dengan RAM 2GB dan ruang penyimpanan ROM 16GB dengan slot tambahan untuk microSD hingga 256GB. Performa yang dihasilkan ponsel ini cukup memuaskan dan mampu menghemat energi. Membuka aplikasi dan berpindah-pindah pun terasa sangat lancar pada ponsel ini. Untuk bermain game berat pun smartphone ini cukup bisa diandalkan, asalkan grafis disetel pada grafis yang lebih rendah. Berikut spesifikasi lengkap Vivo Y91, berikut kelebihan dan kekurangannya. Dibanderol dengan harga Rp1.229.000. Yang ketiga, Samsung Galaxy A10. Perusahaan Korea Selatan tersebut meracik desain Galaxy A10 dengan baik.
Ponsel ini terlihat cantik namun kokoh. Samsung memiliki material plastik glossy yang diberi warna biru, abu-abu, gelap, atau hitam. Bagian belakang plastik meruncing ke arah tepiannya. Transisi antar bahan sangat halus dan merata, yang membuat Galaxy A10 terlihat dibuat dengan baik. Desain tampilan pun memadu bezel yang sempit dengan lekukan water drop yang terkecil. Samsung Galaxy A10 memiliki panel IPS 6,2 inch yang beroperasi pada 1520x720 pixel. Samsung melengkapi Galaxy A10 dengan Exynos 7884B SoC internal yang sama seperti yang ditemukan pada Galaxy A20s yang lebih mahal. Chipset octa-core ini terbukti memberikan performa yang cukup cepat. Untuk dipakai bermain game, one mode pada game pasti akan berjalan sedikit lambat. Penggunaannya harus menyetel frame rate atau kualitas gambar ke setting yang lebih rendah untuk bermain game ini. Hal yang sama terjadi pada permain reguler. PUBG Mobile akan berjalan dengan mulus pada mode cell ini di gambar style pada grafis medium. Saat dipakai untuk bermain Asphalt X, ternyata HP gaming terbaik 1 jutaan ini berjalan cukup baik. Tidak ada lag yang berarti saat memainkan game kebut-kebutan tersebut. Ini mungkin juga disebut dengan Apple juga mengoptimasi gamenya agar bisa digunakan pada smartboard. Mereka mendesain sedemikian rupa agar game tersebut bisa digunakan dengan lancar pada chipset dan GPU yang terbatas. Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy A10 dengan kelebihan dan kekurangannya. Dibanderol dengan harga Rp1.800.000. Yang keempat, Xiaomi Redmi Note 8. Xiaomi Redmi Note 8 mengusung layar IPS LCD 6,3 inch yang besar dengan resolusi 1080 pixel. Dengan lekukan water drop, ponsel ini mirip dengan generasi sebelumnya pada Redmi Note 7 dengan tambahan fitur panel yang mendukung HDR10. Untuk performanya sendiri, Xiaomi Redmi Note 8 sudah menggunakan Snapdragon 665. Chipset ini cocok untuk HP gaming terbaik 1 jutaan. Smartphone ini diuji pada game populer seperti Call of Duty. Game ini menuntut hardware yang bertenaga untuk bisa dimainkan dengan lancar. Redmi Note 8 ternyata mampu menjawab tantangan ini. Pada pengaturan grafis yang tinggi pada frame rate high, COD Mobile masih bisa dimainkan dengan cukup stabil, meski terkadang pengguna akan menemukan frame rate drop. Pada game modern lainnya, seperti PUBG Mobile, Redmi Note 8 masih bisa bekerja dengan baik, meski PUBG Mobile sendiri secara default akan memilih setting frame rate low. Secara garis besar, kamera yang terpasang pada Redmi Note 8 adalah kamera utama 48MP yang bergabung dengan lensa ultrawide 8MP, makro 2MP, dan lensa depth sensor 2MP. Rekaman video 4K pun sekarang sudah tersedia melalui HP gaming 1 jutaan ini. Smartphone ini diuji pada game populer seperti Call of Duty. Game ini menuntut hardware yang bertenaga untuk bisa dimainkan dengan lancar. Redmi Note 8 ternyata mampu menjawab tantangan ini. Pada pengaturan grafis yang tinggi pada frame rate high, COD Mobile masih bisa dimainkan dengan cukup stabil, meski terkadang pengguna akan menemukan frame rate drop. Pada game modern lainnya, seperti PUBG Mobile, Redmi Note 8 masih bisa bekerja dengan baik, meski PUBG Mobile sendiri secara default akan memilih setting frame rate low. Berikut spesifikasi lengkap Xiaomi Redmi Note 8. Berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Oke sahabat dunia tekno, sekian review smartphone kali ini. Apapun pilihannya yang terbaik buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video lainnya dan salam dunia tekno.